Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartia Novianti. Saya dosen STK IPB PGRI Jombang dan sekarang saya juga di kemahasiswaan STK IPB PGRI Jombang. Hari ini saya akan mendefinisikan tentang apa itu yang dimaksud dengan soft skill. Mungkin teman-teman sangat bertanya-tanya, sebenarnya apa sih pentingnya soft skill dibicarakan di sini? Pengembangan soft skill di perguruan tinggi sangatlah penting dibutuhkan untuk pengembangan diri di dalam setiap mahasiswa. Apa yang dapat membuat seseorang itu sukses? Apakah IPK 4, tampang keren, pacar cantik? Itu semua bukan jawaban teman-teman. Jawabannya adalah izin Tuhan dan juga soft skill. Soft skill adalah kemampuan interaksi sosial seperti komunikasi dan juga bekerja sama. Berikut akan saya definisikan beberapa ringkasan penting tentang pengertian soft skill secara detail. Soft skill secara ringkas didefinisikan sebagai kepribadian seseorang untuk mengembangkan hubungan-hubungan kemanusiaan. Sedangkan hard skill adalah kemampuan yang dapat dipelajari dan diperoleh dan ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan juga pendidikan. Jadi intinya soft skill dan hard skill dalam diri individu itu sangat penting. Soft skill terdiri dari dua, yaitu interpersonal skill dan juga intrapersonal skill. Interpersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan intrapersonal skill adalah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Berikut ada beberapa sampel tentang dimensi pemain sepak bola. Ketika pemain sepak bola itu mau bertanding dalam suatu pertahanan yang bagus, maka kemampuan teknis yang dibutuhkan adalah berlari, menendang, dan juga bertahan. Sedangkan ada satu kemampuan soft skill yang harus dimiliki pemain sepak bola itu. Apa? Kerjasama dalam tim, gigih, mengambil inisiatif, berani mengambil keputusan. Itu adalah suatu kolaborasi yang bagus antara hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh pemain sepak bola apabila dia mau dikatakan pemain yang handal. Soft skill intinya adalah sikap dasar perilaku, yakni keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Ada beberapa atribut soft skill yang sangat dibutuhkan dalam diri individu, misalnya nilai motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan juga sikap. 23 atribut soft skill yang harus dimiliki oleh diri individu ketika dia mau sukses. Yang pertama adalah inisiatif, etika integritas, berpikir kritis, kemampuan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, berkooperasi, fleksibel, kerjasama dalam tim, mandiri, mendengarkan, berargumentasi logis, tangguh, dan juga manajemen waktu yang baik. Ada 3 kepentingan dalam pembelajaran soft skill itu penting, yaitu learning skill. Apa yang dimaksud dengan learning skill itu? Learning skill adalah keterampilan agar mahasiswa selalu dapat mengembangkan diri melalui proses belajar yang berkelanjutan. Belajar tidak hanya sebatas pada kuliah, teman-teman, tetapi bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana di kampus, seperti perpustakaan, internet, dan laboratorium. Jadi intinya, learning skill itu dilatih dengan teknik yang benar tentang pemetaan pikiran dan juga teknik membaca yang bagus dan kemampuan yang bagus oleh mahasiswa itu. Yang kedua, kepentingan soft skill itu biasanya disebut dengan thinking skill, yaitu thinking skill adalah keterampilan yang dibutuhkan pada saat mahasiswa berpikir untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Belajar berpikir dewasa, matang, dan bijaksana adalah merupakan salah satu support penting mahasiswa ketika mau berinteraksi dengan dunia yang bagus. Fokus pada peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan sangat penting. Karena mahasiswa adalah makhluk yang dewasa, bukan dikatakan makhluk yang tidak berkembang. Kemudian yang ketiga, ada living skill. Adalah keterampilan mahasiswa untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Mahasiswa baru menghadapi 3 masalah, yaitu kemandirian, perubahan lingkungan, dan problem seksualitas. Intinya, mahasiswa baru dituntut mandiri mengatur waktu, uang maupun kepercayaan, dan kematangan dalam pengendalian dorongan seksualitasnya. Dunia perguruan tinggi selama ini hanya memberikan soft skill hanya 10% dan hard skill 90%. Padahal, dalam penciptaan kesuksesan dalam dunia ilmu pengetahuan dan dunia kerja itu terbalik.
Soft skill harusnya 80% dan hard skill malah terdiri dari 20% yang harus dimiliki diri individu. Pendidikan di perguruan tinggi mengantarkan mahasiswa ke tujuan terakhir. Sebelum mereka mendaki, mereka benar-benar harus dibekali oleh kemampuan hard skill dan soft skill yang bagus, sehingga kompetensi lulusan itu bagus. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan hard skill dan soft skill dalam perguruan tinggi itu? Intinya, hard skill dapat diperoleh lewat intrakurikuler, sedangkan soft skill dapat diperoleh lewat ekstrakurikuler atau biasa disebut kemampuan dalam berorganisasi dalam suatu kampus. Untuk mengantar mahasiswa menuju kesuksesan, maka mahasiswa perlu yang disebut namanya proses akademik, yaitu bagaimana dia mencapai indeks prestasi yang bagus dan juga bagaimana dia dapat memperoleh lapangan pekerjaan yang bagus. Intinya, soft skill tidak hanya terdiri dari bagaimana mahasiswa itu mendapatkan IPK 4, mendapatkan bagaimana dia itu dapat sukses dalam karirnya, tapi intinya soft skill adalah keutamaan mahasiswa dalam mencapai tujuan hidupnya. Sebagian besar mahasiswa yang tidak pernah mengikuti organisasi selama masa studi di perguruan tinggi disinyalir lemah dalam kemampuan leadership, berdiskusi, dan berkomunikasi kerjasama dalam sebuah tim. Kegiatan-kegiatan dalam soft skill yang dapat menunjang nilai-nilai karakter. Mungkin teman-teman dapat melihat bahwa sukses skill dapat dilihat dari nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian, visioner, dan juga disiplin. Sedangkan pengembangan kreatif adalah salah satu kegiatan kemahasiswaan yang penting. Di dalam kegiatan kreatif, banyak sekali program-program ditawarkan di sebuah perguruan tinggi. Misalnya penulisan PKM, penulisan program-program Belmawa, dan juga penulisan program-program hibah-hibah yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbud. Pelatihan kepemimpinan juga penting dimiliki oleh mahasiswa, karena tanggung jawab, disiplin, keteladanan, kejujuran, dan juga keberanian adalah salah satu faktor penting mahasiswa untuk menentukan dibawa kemana arah hidupnya. Berikut adalah beberapa keterampilan yang mungkin di beberapa universitas diberikan, terutama tentang kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan, keuletan, kecermatan, kemandirian, pantang menyerah itu penting. Oleh sebab itu, di sebuah organisasi, di sebuah universitas, di sebuah perguruan tinggi, beberapa programnya diarahkan pada kemandirian, yaitu program-program kewirausahaan. Wujud penting soft skill dalam perguruan tinggi, dan juga wujud penting soft skill dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terdengar keluhan dari para pengguna bahwa lulusan perguruan tinggi itu payah. Setelah diamati, yang dimaksud payah di sini bisa diartikan mereka tidak tangguh, cepat bosan, tidak bisa bekerja sama, kurang jujur, tidak memiliki integritas, tidak memiliki rasa humor, dan mundur tanpa berita. Ada apa dengan mereka sebenarnya? Ada apa dengan sistem pendidikan tinggi? Perlukah ada pergeseran dari dalam orientasi pembelajaran di perguruan tinggi? Berikut adalah implementasi soft skill di dunia kerja. Kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa di dunia kerja itu sangat membutuhkan soft skill yang tinggi. Bagaimana loyalitas dalam bekerja itu dipertanyakan. Oleh sebab itu sebenarnya hal-hal itu bisa dibangun ketika teman-teman masih dalam mahasiswa, masih dalam melalui proses di mahasiswa. Dunia kerja memilih perguruan tinggi yang lulusannya memiliki karakter, teman-teman. Karakter itu penting di dalam perguruan tinggi. Versi di majalah Tempo mengatakan dari beberapa survei yang sudah diberikan, yaitu beberapa karakteristik mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja, yaitu mau bekerja keras, kepercayaan diri tinggi, mempunyai visi ke depan, bisa bekerja dalam tim, memiliki kepercayaan yang matang, mampu berpikir analitis, mudah beradaptasi, mampu bekerja sama dalam tekanan, mampu bekerja dalam tekanan, cakap berbahasa Inggris, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Ingat teman-teman, perjuangan saudara sebagai mahasiswa itu bukan berhenti hanya sebagai mahasiswa yang hanya untuk memperoleh IPK 4 saja. Tetapi, percaya diri, beradaptasi, menghilangkan rasa bimbang, dan mau dibawa kemana arah dari pergerakan Anda untuk menuju masa depan adalah di tangan Anda. Berpikir ke depan, berpikir kritis,
Maka salah satunya adalah mengikuti kegiatan organisasi yang ada di universitas atau perguruan tinggi yang sudah diwadahi dan sudah dipercaya legalitasnya. Oleh sebab itu, mahasiswa harus pandai-pandai betul dalam memilih organisasi mana yang dia pilih untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Ada beberapa rumus yang bisa kita jabarkan di sini, yaitu ketika kalian semester 1 sampai semester 4, kemampuan dalam beradaptasi untuk menganalisa mana yang terbaik untuk dipilih itu penting. Sedangkan pada semester 5 dan 6, yaitu berpikir ke depan, banyak mencari informasi dan berbagi waktu yang tepat antara organisasi dan juga pelajaran yang ada di perkuliahan kalian. Sedangkan ketika Anda sudah di semester 7 dan di semester 8, sebenarnya pilihannya adalah sudah bukan waktunya lagi berorganisasi untuk menuntut suatu legalitas, tapi aktif dalam kegiatan ilmiah, mengikuti perkembangan dan persiapan judul skripsi itu penting. Karena ingat teman-teman, kemampuan saudara tidak hanya dituntut hanya secara legalitas di ijazah, tapi juga berpikir tentang masa depan saudara mau dibawa kemana. Oleh sebab itu, kemampuan antara soft skill dan hard skill itu penting sekali. Terima kasih teman-teman. Di sini soft skill yang ada di STKIP banyak sekali wadahnya. Salah satunya teman-teman bisa mengikuti beberapa kegiatan Belmawa dan juga kegiatan co-kurikuler yang ada di STKIP. Ada 18 ormawa yang ada di STKIP PGRI Jombang, dan itu adalah merupakan salah satu wadah besar saudara untuk mengembangkan kemampuan saudara dalam berorganisasi. 18 UKM itu adalah UKM Paduan Suara, UKM Karawitan, UKM Klinik Musik, UKM Pramuka, UKM Teater Ingin Contong, UKM Penalaran, UKM UKKI. Terima kasih, demikian adalah materi soft skill yang bisa saya sampaikan, semoga berguna. Dan teman-teman, saya harapkan juga kami tunggu partisipasinya untuk bergabung di organisasi kemahasiswaan yang ada di STKIP PGRI Jombang. Salam sukses selalu dan salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.